Ya, oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Terima kasih Bapak Mentor dan Mas Putu Adi. Silakan untuk langsung menyampaikan paparannya maksimal 10 menit dimulai dari sekarang. Silakan Mas. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putu Adi Darmawan. Saya saat ini adalah sebagai CPNS Auditor Hari Pertama di UIN Sunan Kalijaga pada unit Satuan Pengawasan Internal. Nah, di eh, pagi hari ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi dengan judul optimalisasi pemanfaatan teknologi digital untuk metrik tindak lanjut di SPI UIN Sunan Kalijaga menggunakan Google Spreadsheet. Sebelumnya untuk profil SPI UIN Sunan Kalijaga sendiri adalah dari segi visi itu menjadi satuan pengawasan internal yang profesional, independen, dan objektif dalam membantu universitas guna mewujudkan good university governance. Nah, kemudian saya lanjut ke latar belakang. Latar belakang di eh, rancangan aktualisasi saya ini ada tiga poin. Yang pertama adalah komitmen ASN terhadap nilai-nilai berakhlak, yang mana nilai-nilai berakhlak ini adalah sebagai pedoman moral dan profesional dalam menjalankan tugas pengawasan internal, serta mendorong perbaikan tata kelola perguruan tinggi. Kemudian poin yang kedua adalah tantangan dalam pengawasan. Nah, di sini eh, selama saya bertugas kurang lebih 1 bulanan itu saya melihat bahwasannya belum optimalnya pemanfaatan teknologi khususnya dalam proses pemantauan tindak lanjut rekomendasi audit yang dapat menghambat efisiensi dan akurasi pengawasan atas tindak lanjut rekomendasi tersebut. Nah, kemudian poin yang terakhir yaitu adalah inovasi aktualisasi, di mana saya mencoba untuk menggunakan eh, Google Spreadsheet sebagai alat digital untuk menyusun, mengontrol, dan memantau tindak lanjut rekomendasi audit. Inovasi ini bertujuan meningkatkan kolaborasi, transparansi, dan responsivitas dalam tata kelola audit di SPI. Kemudian saya menemukan 5 isu. 5 isu itu adalah sebagai berikut. Dari kelima isu ini, saya mencoba untuk menganalisanya. Yang pertama, menggunakan APKL atau aktual problematik halayak dan layak. Kemudian didapat 3 isu yang dengan peringkat tertinggi 1 sampai 3 sudah saya highlight berwarna hijau itu. Kemudian dari APKL saya lanjut menganalisa menggunakan USG, Urgency, Seriousness, dan Growth, di mana uh, nilai tertinggi atau ranking pertama itu adalah mengenai belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital untuk program audit di SPI UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, setelah itu, setelah saya menemukan core issue dengan nilai tertinggi dan ranking tertinggi, nah itu kemudian saya analisa kembali menggunakan Fishbone. Kemudian saya mendapatkan 4 faktor utama, yaitu man, di mana apa namanya belum semua auditor menguasai teknologi digital. Kemudian metode itu ternyata penggunaan teknologi belum masuk ke dalam standar kerja audit. Kemudian material, nah itu belum tersedia lisensi aplikasi audit digital, belum tersedia aplikasi audit berbasis web. Kemudian Mileo itu banyak pegawai yang masih sulit untuk merubah kebiasaan kerja dari manual atau konvensional ke digital. Kemudian kurangnya budaya kerja digital. Nah, dari deskripsi isu tadi, kemudian saya mengusulkan gagasan pemecahan isu, yaitu optimalisasi pemanfaatan teknologi digital untuk metrik tindak lanjut di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta menggunakan Google Spreadsheet. Nah, dari gagasan tersebut muncul ide kreatif yang akan saya jalankan. Ada 7 kegiatan kreatif yang nantinya akan dijalankan. Kemudian bisa dilihat bersama bahwasanya di sini
saya menggunakan metrik kegiatan, di mana kegiatan 7 tadi saya masukkan ke sini, kemudian saya tambahkan tahapan kegiatan, kemudian output hasilnya, kemudian saya kaitkan dengan nilai berakhlak ASN, core value ASN, kemudian juga dikaitkan dengan kontribusi terhadap visi misi organisasi atau SPI itu sendiri. Nah, kegiatan yang pertama yaitu menyusun rancangan kerja optimalisasi pemanfaatan teknologi digital untuk program audit, di mana ada 3 tahapan. Tahap yang pertama adalah melakukan konsultasi dengan mentor dalam mengidentifikasi kebutuhan dan ruang lingkup optimalisasi teknologi digital. Nah, ini diharap ada output, yaitu adalah dokumen hasil identifikasi kebutuhan dan ruang lingkup berupa notulen rapat atau daftar kebutuhan. Nah, ini dari kegiatan tersebut, nilai berakhlak yang terkait adalah berorientasi pelayanan, di mana kami memahami dan memenuhi kebutuhan unit kerja dalam rangka peningkatan efisiensi audit, kemudian ada nilai kompeten, di mana mendesain rencana berdasarkan analisa kebutuhan, kemudian kolaboratif bersama dengan mentor melakukan identifikasi kebutuhan dan ruang lingkup optimalisasi teknologi digital. Nah, kemudian tahap yang kedua yaitu menyusun rancangan kerja komprehensif bersama dengan mentor. Nah, ini output yang akan dihasilkan adalah draft rancangan kerja, di mana untuk nilai berakhlaknya sendiri, yaitu nanti akuntabel, karena menyusun perencanaan yang jelas dan terukur, kemudian kompeten, mendesain rencana berdasarkan pengetahuan dan keahlian yang relevan, kemudian kolaboratif bersama dengan mentor melakukan penyusunan rencana kerja komprehensif. Kemudian tahapan ketiga yaitu melakukan konsultasi dan finalisasi rancangan kerja bersama dengan mentor. Nah, nanti hasil outputnya adalah dokumen rancangan kerja, di mana ini ketika dikaitkan dengan nilai berakhlak adalah kolaboratif, tentu saja melibatkan mentor dalam proses pengambilan keputusan, kemudian harmonis karena mencapai kesepakatan bersama. Kemudian lanjut untuk kegiatan kedua, yaitu adalah melakukan identifikasi dan pengumpulan data rekomendasi audit. Nah, dasar dari metrik adalah laporan hasil audit. Maka dari itu, tahapan yang pertama adalah meninjau kembali laporan hasil audit pada periode sebelumnya. Nah, output yang bisa diambil adalah data rekomendasi audit tersebut. Kemudian nilai yang dikaitkan dengan berakhlak adalah akuntabel, yaitu bertanggung jawab dalam meninjau data yang relevan, kemudian kompeten karena melaksanakan tugas dengan cermat dan teliti. Tahapan yang kedua adalah mengkategorikan dan memilah 2 data. menit lagi, Mas. Oh, baik. Seperti itu. Kemudian untuk tahapan kegiatan yang ketiga adalah mengembangkan metrik tindak lanjut rekomendasi audit berbasis Google Spreadsheet. Ini yang dasarnya. Kemudian melakukan uji coba dan penyempurnaan metrik tindak lanjut rekomendasi audit berbasis Google Spreadsheet. Jadi kita uji coba dulu sebelum kita nantinya akan melaksanakan sosialisasi. Karena kegiatan kelima adalah sosialisasi menggunakan metrik tersebut. Kemudian setelah sosialisasi, stakeholder sudah mengerti, kemudian kita akan melaksanakan aktualisasi menggunakan metrik tindak lanjut rekomendasi audit berbasis spreadsheet secara nyata. Kemudian kegiatan yang terakhir adalah melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan metrik tindak lanjut berbasis Google Spreadsheet tadi. Nah, jadwal kegiatannya seperti ini. Kami akan melaksanakan program ini mulai dari 4 Agustus besok sampai dengan 12 September 2025. Kemudian otomatis kita nanti akan menemukan berbagai kendala dan alhamdulillah kita sudah menemukan antisipasinya. Misal salah satu ketika melakukan uji coba dan penyempurnaan metrik, mungkin kendalanya adalah belum sesuai kebutuhan dan perlu revisi berulang. Nah, antisipasinya dari awal kami akan melibatkan tim SPI, khususnya mentor, untuk memberikan masukan konkret sebelum finalisasi. Sekian dari saya. Sebelum saya menutup, izinkan saya berpantun. Air jernih mengalir ke muara, membawa harapan sampai ke lautan. Semoga rancangan yang telah dibawa menjadi nyata dalam pengabdian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Mas Putu. Baik. Dipersilahkan kepada Bapak Mentor untuk memberikan penguatannya. Diberikan waktu maksimal 5 menit. Dipersilahkan Bapak. Baik, terima kasih kepada Ibu Aminah yang sudah memberikan kesempatan pada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kami hormati Bapak penguji ya, Bapak Dr. Haji Jafar MPD, kemudian tim BDK Semarang dan wabil khusus Mas Putu, ya kolega baru kami di Satuan Pengawasan Internal yang saya banggakan. Alhamdulillah, terlebih dahulu mungkin perkenalkan untuk kenalan ya. Nama saya Soleh, selaku Kepala Satuan Internal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan terkait dengan program yang dirancang oleh Mas Putu, sebelumnya memang sudah komunikasi, diskusi dengan kami ya, baik saya langsung ataupun ada beberapa apa namanya tim yang juga ikut memberikan masukan, misalnya Sekretaris SPI dan ada koordinator pusat pada Satuan Pengawasan Internal. Pada prinsipnya apa yang dirancang oleh Mas Putu itu sudah berbasis kebutuhan yang ada di SPI ya. Yang mana sebelum ada rancangan ini memang metrik tindak lanjut ini belum terpantau secara update ya. Jadi belum ada sarana untuk menyajikan informasi pada metrik temuan yang setiap saat bisa diupdate dan setiap saat juga menjadi sarana pengingat bagi auditi dan juga auditornya untuk eh, apa namanya memantau tindak lanjut dari temuan audit itu. Nah, kalau yang Mas Putu ini memang fokusnya ke audit internal SPI ya. Nah, dari kebutuhan itu Mas Putu saya kira sudah berhasil buat rancangan yang baik ya. Kemarin sudah dikomunikasikan ke kami. Kendati memang terus-menerus disempurnakan dan diperbaiki. Dan harapannya nanti setelah programnya ya jadi apa namanya tool untuk pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan nanti bisa bermanfaat untuk kami di SPI dan juga tentunya bermanfaat untuk eh, stakeholder kami di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Mungkin itu Bu, singkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Soleh atas penguatannya. Dipersilahkan kepada Bapak Dr. Jafar selaku penguji. Baik, terima 10, kasih Bu 10 Coach. menit saja Bapak Jafar. Terima Bu Coach, kasih. 5 menit. Bu Coach, Pak Mentor. Baik, yang pertama judulnya kita sedikit sederhanakan ya. Oh, baik, Kita Pak. Baik. sederhanakan menjadi optimalisasi pemanfaatan teknologi digital melalui melalui penggunaan Google Sheet, ya kan? Ya, Di SPI UIN Sunan Kalijaga. ya, Adapun nanti kalau mau supaya orang itu paham betul, kamu lengkapi saja di ruang lingkupnya ya. oh, baik, Itu baik, ya baik. di ruang lingkupnya itu lalu kamu menjelaskan bahwa yang dimaksud di sini nanti itu adalah untuk metrik tindak lanjut. Itu karena Ya, judul itu harus dibuat tegas, menarik agar pembaca tertarik membaca di itu, ya kan? ya, Agar baik. tertarik karena ini kan setengah KTI ini masih menggunakan kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah. Nah, itu.
Ya, Kalau Mas Putu sendiri itu apa sebagai tugas fungsinya, jabatannya? saya sebagai auditor ahli pertama, Bapak, di mana Hmm, auditor ahli pertama itu ya, memiliki tusi eh, ada tiga, Bapak. Perencanaan, hmm, hmm, pengorganisasian, pengendalian, pengawasan intern, kemudian pelaksanaan teknis pengawasan intern, kemudian hmm, evaluasi pengawasan intern. Nah, di metrik ini masuk ke dalam hmm. monitoring atau pelaksanaan teknis pengawasan intern, di mana nanti ada monitoring tindak lanjut hasil pengawasan intern gitu, Bapak. Jadi ini maksudnya ini untuk memperkuat apa semacam kayak BLU di sana kan itu. Ya, Ya, BLU-nya ya, sampai ke situ ya, diawasi itu. ya, betul, Bapak. Jadi nanti kan kami setiap tahun itu kan ada audit internal. Nah, audit Ya, internal benar. itu kemudian kan nanti akan ada laporan hasil audit LHA. Nah, dari LHA itu Hmm, kan ada rekomendasi-rekomendasinya, Bapak. Nah, hmm, terkadang hmm, rekomendasinya itu kan harus ditindaklanjuti oleh unit atau fakultas yang ada. Nah, hmm. terkadang itu kan ketika tidak ada metrik untuk pengingat, itu biasanya lupa Bapak untuk menindaklanjuti rekomendasi yang sudah kami sarankan, begitu Bapak. Eh, ini kan Sunan Kalijaga termasuk PTKI yang terbaik ini di Iya Kementerian Bapak. Agama kan? Ya, Alhamdulillah. Ya memang belum ada ya masa iya pemanfaatan teknologi belum optimal. Oh, khususnya untuk yang untuk metrik tindak lanjutnya Bapak. Jadi biasanya Oh itu ya, hanya hmm. sebatas LHA. Nah, Ya, kemudian kan dari LHA itu kan istilahnya kita cuman mengingatkan dari by phone atau by WhatsApp, by hmm. email kan gitu Bapak untuk menindaklanjuti. Nah, Ya, kemudian kita bikin matriks di mana matriks tersebut nantinya bisa dilihat oleh seluruh stakeholder gitu loh Bapak. Nah, makanya itu oke. menggunakannya Google Spreadsheet. Hmm. Yang terakhir kegiatannya ya, kegiatannya itu untuk khusus Ya. kegiatan tiga itu gunakan ini saja finalisasi, tidak usah konsultasi untuk ya. Jadi finalisasi apa tadi itu? Finalisasi perencanaan ya. Iya, Oh iya, betul, betul, ya betul. finalisasi perencanaan. Nanti di tahapannya itulah kamu lakukan untuk finalisasi itu kan kamu harus konsultasi lagi ke mentormu kan? Ya, betul Bapak. Ya, itu jadi finalisasi perencanaan. Saya kira itu Oke. Bu Coach yang saya sampaikan 5 menit kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Selamat warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Ye, oke, Ya. terima kasih Mas Putu dan juga Bapak Soleh. Oke, ye. Baik. Aduh, ini panitianya malah nggak berada di tempat ini. Terima kasih, J. Oh Ye, ya, terima kasih Pak baik. Jafar, Bu Aminah. Ya, Ya, Iya, sampai Terima Bu kasih lanjut Samir. Pak Mas Putu. Jafar. Mungkin saya ke Terima kasih UIN Pak. Pak itu. Iya. Ye. Ya, Oke, ada Bapak. saya monet itu di mana itu. Yang pernah diklat di Surabaya, CPNS tahun kemarin kan. Ada 2 orang. Oh, Iya, oh iya iya iya. iya. Hmm. Baik, Oke. Bu Aminah, Bapak Ye, Jafar, dipersilakan izin Mbak live nggih. untuk Pak Ye. Saleh, terima kasih waktunya. Oke, Ye, terima sami-sami. kasih. Oke, Pak. saya juga izin live Bu Aminah, Pak Izin Jafar. matur sembah Ya, nuwun monggo. Oke, Bapak. Assalamualaikum. Izin Sehat selalu Bapak Ibu. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi